Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Ade Irma Khairani, SKEP MKes. Saya merupakan dosen Akperkesdam 1 Bukit Barisan Medan yang memulai karir dosen saya sejak tahun 2011 di home base sebelumnya dan bergabung menjadi dosen di Akperkesdam 1 Bukit Barisan Medan sejak tahun 2015 hingga sekarang. Dan saya spesialisasi mata kuliah saya adalah keperawatan keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang teknik pengajaran dengan menggunakan metode DIE, di mana Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian kepada mahasiswa dengan menggunakan textbook, case study, media online, dan buku keperawatan keluarga karangan saya sendiri beserta tim dosen dari institusi yang berbeda. Interaction merupakan kegiatan timbal balik antara dosen dan mahasiswa yang mengarah kepada tujuan pembelajaran yang bersifat mendidik dan berdampak kepada perubahan pengetahuan dan tingkah laku mahasiswa. Assessment adalah penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran untuk mengukur seberapa baik kinerja mahasiswa terhadap tujuan dan capaian pembelajaran dari topik kuliah yang telah diberikan. Adapun sistem penilaian terhadap mahasiswa, ujian akhir semester 35%, ujian tengah semester 25%, tugas 20%, kehadiran 10%, serta keaktifan mahasiswa 10%. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu topik mata kuliah saya dengan bobot 5 SKS. Dengan capaian pembelajaran, setelah mempelajari mata kuliah keperawatan keluarga, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep atau teknik prinsip dan mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga dan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Deskripsi mata kuliah keperawatan keluarga adalah membahas tentang konsep pelayanan kesehatan primer, konsep komunitas, kesehatan konsep keluarga, tren dan isu dalam keperawatan keluarga manajemen, sumber daya keluarga, dan asuhan keperawatan individu dalam konteks keluarga. Sistem pembelajaran dari materi yang akan saya lakukan dalam satu semester adalah: di awal pertemuan saya melakukan perkenalan membangun keakraban dosen dan mahasiswa. Kemudian saya membahas kontrak pembelajaran yang mana ini adalah membuat kesepakatan bersama terkait proses perkuliahan berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapat gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Kemudian saya membuka diri untuk diskusi terkait kontrak perkuliahan dalam bentuk diskusi bersama. Dalam diskusi saya memberi motivasi kepada mahasiswa untuk belajar lebih fokus dan serius, di mana subcapaian adalah mahasiswa mampu menjelaskan tentang proses asuhan keperawatan keluarga. Biasanya, di awal pertemuan, saya melakukan review pembelajaran yang mana fungsinya untuk mengingat kembali materi yang sebelumnya pernah saya ajarkan. Disambung dengan materi yang berikutnya untuk pertemuan lanjutan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video
video pembelajaran pada pertemuan ke-9 dengan topik pembahasan proses asuhan keperawatan keluarga. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Siang, Bu. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur alhamdulillah hari ini masih diberikan nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk ketemu lagi di materi kita tentang keperawatan keluarga. Seperti hal yang di awal, kita sudah kontak pembelajaran. Masih ingat pertemuan terakhir? Masih. Jadi sekarang kita masuk ke proses asuhan keperawatan keluarga. Sebelumnya kita lihat dulu capaian pembelajaran. Jadi intinya mahasiswa itu harus bisa nanti memahami atau menguasai konsep teknik, prinsip dan mengaplikasikan asuhan keperawatan keluarga. Serta juga asuhan keperawatan keluarga ini nanti lebih spesifik lagi dari asuhan keperawatan yang lainnya. Kemudian harus bisa memahami promosi kesehatan serta asuhan keperawatan pada individu, keluarga maupun kelompok. Itu capaian pembelajaran itu. Kemudian untuk CPR sub CPNK-nya, capaian pembelajaran lulusan, kita sekarang kan sudah pertemuan ke berapa ya? Ada yang masih ingat? Ke-9. Jadi capaiannya harusnya mahasiswa itu mampu menjelaskan tentang proses asuhan keperawatan. Ini tidak lari dari materi-materi sebelumnya, tetap ada kaitannya. Cuma yang membedakan nanti lebih spesifik aja, oke ya? Langsung dari sini. Nah, kalau sudah paham kita masuk ke materi. Asuhan keperawatan. Ada yang masih ingat apa itu asuhan keperawatan? Ada? Apa asuhan keperawatan? Silakan. Di sana sudah tertera. Coba kan? Jadi asuhan keperawatan itu adalah suatu rangkaian kegiatan perawatan yang terdiri dari proses pengkajian, diagnosa, intervensi, implementasi, dan evaluasi. Oke, terima kasih. Yang jelas kalau berbicara tentang asuhan keperawatan itu ada kaitan ke praktek keperawatan. Ya, di sini tertera melalui praktek keperawatan kepada keluarga untuk menyelesaikan masalah. Jadi perawat itu mencari masalah, kemudian dipecahkan, bukan cari-cari masalah kemudian biarin aja masalah yang nggak diselesaikan, itu bahaya. Oke, menggunakan apa? Pendekatan proses keperawatan. Seperti tadi dijawab sama Nadila, ada 5 ya. Pertama, kajian. Yang kedua, implementasi, 5, evaluasi. Oke, itu yang kalian ketahui di aspek-aspek sebelumnya. Tapi kita spesifik untuk keluarga ada yang nanti membedakan. Kita lihat kelanjutannya. Nih, benar kata bukunya tadi ada pengkajian, ada diagnosis, intervensi, implementasi dan evaluasi. Di mana letak perbedaannya? Antara proses asuhan keperawatan KMD misalnya dengan keluarga. Karena keluarga ini ada khasnya dibanding aspek yang lain. Ada yang tahu? Gimana? Misalnya dia KMB atau seperti SKB lainnya itu cuma 5 pengkajian atau 5 diagnosa. Jadi ada yang masak? 5 yang asuhan perawatannya. Tapi kalau misalnya dia aspek untuk keluarga itu ada 6. Jadi setelah dia didiagnosa dia itu di scoring, lalu diintervensi dan evaluasi. Oke, baik. Kita bahas yang filsafat.
Jadi khasnya peralatan keluarga ada format tersendiri yang membedakan adalah ini. Kalau di KIP nggak ada Mas Bobi. Prioritas ada. Cara membuat prioritas masalah ada lagi rumusnya kan? Mas Bobi gitu juga. Berdasarkan referensi. Ya kalau dihitung memang 5, tapi kalau dipecah ini tambah jadinya. Oke, kita lihat 1. Pada umumnya cerita pengkajian pasti sudah paham. Sudah atau belum? Sudah. Apa yang dikaji di sana? Oke, identitas. Riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, keluarga, genogramnya ada, ya kan jelas terlihat. Sudah jelas di pengkajian? Jelas. Nih, seperti ini. Ada tertera. Kalau kalian punya format KNB, ya sebelumnya itu kan ada beberapa halaman kan. Nanti ada yang membedakan yang tadi. Tidak ada format prioritas format sekolahnya. Kayak ada alamat, telepon, pekerjaan dan lain-lainnya. Masuk itu semua. Ini juga. Untuk di slide ini hanya beberapa yang masuk ya, karena sebenarnya kalau cerita format itu lebih banyak lagi, lebih luas. Nih, ini genogram. Ini masuk ke identitas kan? Paham nggak maksud genogram ini? Kayak berapa keturunan yang masuk? Ada. Apa maksudnya yang di atas itu yang ini? Kelihatan nggak? Antara ada ini sama ini apa hubungannya? Suami istri, ya. Oke, antara ini dengan ini, ini dengan ini, keluarga, ini laki-laki, ini perempuan. Kalau ini keluarga suami, ini keluarga istri. Terus yang 3 di bawah ini siapa? Siapa? Jadi ini apa tandanya maksudnya? Enggak serumah. Ya, kan ada bahasa. Jadi sudah bisa. Tapi nanti kalau untuk detailnya ada garis putus-putus. Jadi terlihat mereka siapa aja yang tinggal satu rumah. Jadi kalau lihat genogram ini broken home. Anaknya 3, orang tua sudah pisah, semuanya masih hidup. Udah kan ya? Jangan terlalu banyak generasi yang kalian masukkan, cuma 3 aja. Ada nenek, ada orang tua, ada anak. Yang membedakan lagi format itu ada keluarga tradisional untuk keluarga. Ini kan, ya. Nanti berbicara tentang keluarga inti, keluarga yang lain-lainnya itu masuk semua dibahas. Tradisional, kalau KMP kayaknya nggak ada kan ya? Ada nggak enggak? Atau jiwa? Ada. Ini juga masih masuk ya ke biodata awal, pengkajian lingkungan. Untuk pengkajian lingkungan, KMP jiwa ada nggak ya? Pengkajian lingkungan, dilihat karakteristik rumahnya atau komunitasnya. Rumahnya itu masuk rumah sehat atau enggak. Contoh rumah sehat, dilihat ventilasi, pencahayaan, luas lantai, kemudian terbuat dari apa, jarak besi tank dengan sumur berapa, kalau dia ada ternak berapa jaraknya, itu harus dikaji. Ada standar WHO-nya ya. Jadi harus dikaji lingkungan. Oke, untuk jenis data, ada data subjektif dan ada objektif. Apa maksudnya? Oke. Yang dikeluhkan atau disampaikan oleh klien. Cuma kadang kalau nggak ditanya, pastinya nggak mau.
kita ya? Kemudian objektif. Oke, misalnya dia nyeri skala 8. Bisa nggak kita tanpa ditanya kita tahu dia berat sendiri? Ada teori untuk indikasi skala nyeri? Sudah belajar ya? Sudah. Jadi data ini harus didapatkan, harus detail melihat pasiennya. Jangan sampai salah. Data subjektif. Apa yang dikatakan pasien? Berdasarkan pendapatnya. Misalnya, tangan saya sakit, nyeri banget kan. Terus kita lihat wajahnya senyum-senyum ketawa-ketawa. Kan darah kau kena. Kayaknya nggak mungkin lah dia nyeri sampai skala 6 misalnya, tapi wajahnya sumringah. Pasti paling meringis. Kan ada teorinya ya? Antara 1 dan 3 itu masuk skala apa? Sampai berat. Kan kelihatan bedanya kan? Nggak sama. Jadi itu harus bisa kita membedain untuk menentukan data objektif yang paling. Oke, untuk menentukan masalah keperawatan. Di sini dikatakan berdasarkan DO dan DS. Kemudian sesuaikan dengan SDKI. DODS data objektif, data subjektif. Coba tadi kita sudah dibahas. Siapa yang bisa mencontohkan data objektif satu aja sama data subjektif? Ya, silakan. Siapa namanya? Sebutkan nama dan nik. Nama saya Wiwi Sinaga di 22083. Data objektif contohnya klien tampak lemas, dan data subjektif contohnya klien mengatakan rasa nyeri pada bagian tubuh hati. Ada pendapat lain atau benar atau salah? Masih plus lagi. Tadi dia cerita masalah apa? Kok bisa? Contohin kasus DO dan DS. Misalnya Bu, kalau dia DO itu klien tampak kelelahan, lelah. Baru DS-nya itu klien mengatakan kurang tidur. Klien mengatakan tidurnya terganggu. Oke. Ada gangguan istirahat, pola tidur yang nggak sehat. Lelah karena nggak bisa tidur. Kenapa? Mungkin ada kaitannya masalah nyeri di ulu hati. Itu ada kaitannya ya. Dan lelah kenapa? Karena dia masih nonton main HP, mungkin online, nonton bola, nggak bisa tidur, atau tiktokan terus, atau video callan terus, sampai ngantuk gara-gara. Itu salah siapa? Yang dicari ya. Data ini. Oke, untuk sampai sini kayaknya sudah paham ya? Paham kan ya? Atau tahap pertama pembelajaran ada mau diskusi? Kalau kita lanjut ke diagnosa. Lanjut. Oke, tadi udah ada pengkajian, sekarang mendiagnosa. Intinya untuk menegakkan diagnosa berdasarkan SDKI itu sumber. Oke. PES, apa itu PES? PES adalah peraturan etiologi dan simptom. Berdasarkan yang mana dulu kalau urutannya? Masalahnya apa? Ya, kita harus tahu dulu. Jangan asal menegakkan diagnosa tapi tidak dilakukan berdasarkan pengkajian awal atau hanya inspeksi doang. Karena nilai ini lagi sakit matanya, namanya ngantuk, dibilang sakit mata, tidak diuji dulu padahal beneran sakit, ada iritasi misalnya, dilakukan pemeriksaan. Kemudian ada penyebab, ada ini jangan lupa ya, yang ada PES. Cara menegakkan diagnosa.
Nah, untuk tipenya ada lagi. Ada aktual, ada resiko, ada potensial. Ini nanti ada kaitannya ke scoring. Aktual, masalah perawatan yang memerlukan tindakan yang cepat, darurat, nggak bisa main-main. Kemudian resiko, nggak terjadi sekarang, cuma kemungkinan terjadi akan kemudian beresiko ini nanti kena serangan jantung. Kenapa? Hasil deteksinya menunjukkan bahwa jadi beresiko, jadi nggak mesti dia terjadi sehari itu juga. Potensial, keadaan sejahtera keluarga telah mampu memenuhi kebutuhannya dan mempunyai sumber penunjang kesehatan. Misalnya punya pekerjaan, ya berbicara tentang sejahtera, bukan BPJS dan selamanya miskin kan ya? Ya kan? BPJS kan nggak selamanya yang gratisan ditanggung pemerintah, ada berbayar kan? Ada asuransinya. Ini tadi yang sudah kita bahas di awal. Yang membedain dengan proses perawatan yang lain. Kelihatan di sana, sudah kelihatan? Enggak? Kelihatan? Oke. Sifat masalahnya, ini kalau dari scoring ini ada rumusnya ya. Ini sudah ketentuan. Cuma nanti kalau kalian menegakkan diagnosis untuk membuat scoringnya berdasarkan hasil pengkajian, bukan berdasarkan ini. Dalam artian ini bisa cancel bobotnya atau ininya nggak satu, tapi skornya tetap. Kita lihat sifat masalah. Kalian kaji gimana sifat masalah pasiennya. Kemudian ancaman kesehatannya, krisis atau keadaan sejahteranya. Yang jelas skornya 3, 2, 1. Selebihnya itu ada 210 untuk kemungkinan masalah dapat diubah. Potensial masalah dapat dicegah, kemudian menonjolnya masalah. Untuk lebih dalamnya nanti ini ada prakteknya ya, gimana cara untuk membuat scoring atau menghitungnya. Ini kita teori dulu, nanti masuk ke praktek. Oke, belum sampai sini ya? Satu. Oke, ini lebih detailnya. Skor dibagi dengan tentukan skor untuk kriteria sesuai dengan kriteria. Skor dibagi angka tertinggi kali bobot. Kita lihat tadi bobotnya 1, skornya berapa dapat tergantung keadaan. Oke. Untuk diagnosa paham sampai di sini? Sekarang masuk ke intervensi. Bahasa lain dari intervensi apa? Apakah? Berdasarkan? Ya. Maksudnya kalian membuat intervensi atas dasar penemuan diagnosa. Jadi itu ada benang merah pengkajian, dari pengkajian ditemukan atau ditegakkan diagnosa keperawatannya. Nah, dari diagnosa keperawatan yang kalian temukan buat rencana apa yang kira-kira akan dilakukan. Kan nggak mungkin intervensi nggak ada kaitannya dengan diagnosa, kan? Nggak ada kaitannya, itu nggak mungkin. Tipologinya ada kognitif, afektif, dan perilaku. Nah, di sini sudah dijelaskan juga. Kognitif itu mengemukakan informasi dengan gagasan serta pengalaman. Afektif, tindakan dirancang untuk mengubah emosi dari anggota keluarga. Intinya ada tipe-tipe tertentu untuk menegakkan intervensi, menegakkan diagnosa, dan cara mengkaji. Oke ya, lanjut. Tadi udah ada pengkajian, diagnosa, intervensi, selanjutnya pelaksanaan yang lain. Pelaksanaan atas
tadi. Misalnya rencananya apa? Apa yang bisa membuat rencana tindakan? Contoh, tendensi pertama apa? Manajemen nyeri, apa nyeri? Gimana itu Kak? Implementasinya bagaimana? Satu dia dari implementasi standar misalnya mengikuti skala nyeri, kemudian frekuensi nyeri, kemudian praktek kerja bisa memberikan kompresi pada area itu. Baik, ini maupun hangat ada juga teori yang berbeda ya Kak ya. Kita pintar-pintar. Oke, habis implementasi, evaluasi. Kira-kira gimana cara mengevaluasi? Setelah kalian kerja dari awal, kalian kaji pasiennya dari awal sampai dari biodata sampai ada penunjang diagnostik, bisa menegakkan diagnosa atau diagnosis perawatan, kemudian diintervensi dan implementasi. Pas waktu mengevaluasi, kira-kira mau ngapain? Apakah hanya sekedar dilihat aja, di follow up aja pasien secara inspeksi? Apanya yang dinilai? Contohnya gimana? Kalau kita menilai tindakan yang kita lakukan, maksudnya gimana? Apakah hanya sekedar berhasil atau tidak tindakan yang aku lakukan? Apakah hanya sekedar begitu saja? Oke, ini sudah tertera ya. Apa itu SOA? Sudah pada pinter. Kalau sudah diimplementasikan, dievaluasi, sudah tahu syarat mengevaluasi, berarti tinggal kesimpulan. Tinggal hasilnya, kamu tahu berhasil atau enggak intervensi yang kalian buat, ya kan? Kalau memang tidak berhasil, tindakan kalau berhasil, jadi kesimpulan dari materi hari ini adalah ada 5 pilar yang harus diperhatikan. Cuman penekanannya adalah di diagnosis, ada scoring. Kayak apa ya? Untuk materi hari ini cukup saya rasa dan ringan, mudah dipahami karena ini pasti ada kaitannya pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat pertemuan berikutnya, masuk ke praktek asuhan keperawatan berbasis lingkungan atau kata lainnya berbasis penyakit lingkungan. Kita sudah tahu banyak jenis penyakit lingkungan kan? Nanti kita masuk ke prakteknya. Intinya jangan lari dari proses asuhan. Sampai sini paham semua? Oke, baik, terima kasih. Semoga ini menjadi ilmu yang berkah buat kalian, mudah dipahami, mudah dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah PDD UKTPT bidang pengajaran saya. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.